Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record yaitu jawaban dari ujian akhir semester di mata kuliah perilaku organisasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041088, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Pak Adi Mursalin SCMM. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian adalah psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosialisasi. Ilmu sosialisasi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, ada politik, sejarah, dan ekonomi. Bidang ilmu lainnya seperti ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku keorganisasian. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian, wewenang, dan pengelolaan konflik. Pertanyaan yang kedua, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, karena salah satu tujuan utama dilakukan studi perilaku organisasi adalah agar bisa memvitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konstrukturisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Alasan perilaku organisasi perlu dipelajari manajer SDM di suatu perusahaan atau organisasi adalah analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Yang ketiga, ada prinsip pendelesian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Yang keempat, ada prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dalam sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang di bawahnya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang kelima, ada prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang keenam, ada prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Pertanyaan yang keempat, isi dari link di atas mengenai perilaku organisasi, 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Jawabannya, adapun berikut penjelasan adalah sebagai berikut. Merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja atau baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merengkut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Berikut tujuan perilaku organisasi. Yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas. Yang kedua, kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dengan menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam satu tujuan. Yang keempat, ada kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih produktif, sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Yang kelima, memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Tidak ketinggalan ilmu, itu juga mengajarkan perusahaan untuk membentuk jiwa kepemimpinan para karyawan agar potensi mereka bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketujuh, mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik dan andal memerlukan kerja keras. Jadi, jika ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Yang ke-8, meningkatkan produktivitas. Semua hal di atas membawa tujuan penting, yakni meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Berikut adalah cara mengubah atau mengembangkan perilaku organisasi yang telah ada untuk memperkuat tim. Kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang tepat adalah langkah awal dalam membentuk tim solid. Yang kedua, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Pastikan manajemen memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Yang ketiga, review budaya kerja. Budaya kerja suatu yang statis, manajemen juga perlu mereview budaya kerja secara berkala. Yang keempat, tentukan tujuan. Tentukan tujuan dengan jelas dan memudahkan anggota tim dan manajemen untuk menentukan kesuksesan. Yang kelima, memotivasi karyawan adalah cara perusahaan untuk memperoleh tujuan bisnis, mengajukan pertanyaan kepada karyawan, dan memadukannya untuk menemukan jawaban yang benar. Yang keenam, menetapkan aturan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, tetapkan pula aturan yang jelas. Jelaskan aturan dan alasan dengan jelas kepada semua orang di perusahaan. Kesimpulannya adalah menerapkan atau mengembangkan perilaku organisasi harus melibatkan semua orang di perusahaan. Mulai dari pemimpin hingga karyawan pendukung, mungkin prosesnya bisa lancar tetapi tidak menutupi kemungkinan akan ada masalah. Pertanyaan yang kelima, jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawabannya, yang pertama, prioritas komunikasi. Untuk mengelola tempat kerja yang beragam, organisasi perlu memastikan bahwa mereka berkomunikasi secara efektif dengan karyawan. Yang kedua, perilaku setiap karyawan sebagai individu. Hindari membuat asumsi tentang karyawan dari latar belakang yang berbeda. Lihatlah setiap karyawan sebagai individu dan menilai keberhasilan dan kegagalan berdasarkan prestasi individu daripada menghubungkan tindakan dengan latar belakang mereka. Yang ketiga,
Pekerjaan yang paling memenuhi syarat untuk membangun tempat kerja yang beragam sangat penting untuk merengkut bakat dari beberapa latar belakang. Yang keempat, bersikap terbuka, mengakui dan mendorong karyawan untuk tidak menyadari bahwa pengalaman latar belakang dan budaya seseorang bukan sesuatu yang bernilai bagi organisasi. Pertanyaan yang keenam, apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut, sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Jawabannya, pengaruh perilaku organisasi dengan kinerja pegawai yaitu perilaku organisasi merupakan fungsi dari interaksi individu dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam organisasi yang efektif, seseorang pemimpin memiliki kewajiban untuk dapat memahami setiap perilaku karyawan. Karena hasil dari setiap perilaku organisasi diharapkan merupakan hasil kerja yang efektif, artinya setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan standar waktu yang telah ditentukan. Adapun jurnal yang mendukung jawaban ini yaitu Jurnal Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grossier, Bandung. Isi jurnal dan pembahasan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grossier, Bandung. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi berdasarkan definisi tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, faktor-faktor yang memegang peran dalam membentuk perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal, yakni kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya untuk mengolah pengaruh-pengaruh dari luar. Faktor eksternal, yakni objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan yang dijadikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilaku yang selaras dengan lingkungannya. Apabila perilaku tersebut terbentuk, dapat diterima oleh lingkungannya dan dapat diterima oleh individu yang bersangkutan. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, berikan contoh dan penjelasan Anda. Jawabannya, sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek, nilai, dan moral tersebut. Dalam sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindarkan. Contoh, seseorang yang selalu bersikap sopan, santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata dan sikap sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenali terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru kemungkinan akan terbentuk sikap tersebut tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, keragaman dalam organisasi atau diversity in orientation merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in orientation adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman organisasi terdapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Pertanyaan yang ke-10, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, usia. Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang. Yang kedua, gender atau jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan budaya setempat berkaitan dengan keabsenan, kebahwawanitaan lebih memiliki tingkat kebasenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Yang ketiga, status perkawinan tidak terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas, namun hasil riset menunjukkan bahwa karyawan telah menikah mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih luas
puas dengan pekerjaannya dibandingkan rekan sejawat yang belum menikah. Yang keempat ada etnis. Pada faktor biologi, etnitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah kebangsaan, warisan pakaian adat, istiadat, bahasa leluhur, dan latar belakang geografis. Ras ditentukan secara biologis, contoh ras meliputi kulit putih, hitam, atau Afrika Amerika, Indian, atau Alaska natif, Asia, natif Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Yang ke-11, pertanyaan yang ke-11, meringkas bab 1, pengantar perilaku organisasi, kedua meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai, yang ketiga meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi, yang keempat meringkas bab 4 tentang sikap perilaku dan kepuasan dalam bekerja, yang kelima meringkas bab 5 tentang individu motivasi kerja, yang keenam meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi, yang ketujuh membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi, yang kedelapan membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen, yang kesembilan meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital distribution. Baiklah, sekian dari jawaban saya di ujian akhir semester di mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan banyak terima kasih.